Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadi Firdausiah. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mengelola perbedaan. Khilafiyah atau yang sering disebut perbedaan merupakan sesuatu yang selalu ada dan niscaya ini merupakan suatu hal fenomena di dunia ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menghadapi banyak perbedaan dan perselisihan, maka kalian haruslah berpegang teguh kepada sunnah-sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Yang maksudnya di sini, setelah peninggalnya Nabi Muhammad, maka akan terjadi banyak perbedaan di dunia ini, dan kita sebagai umat muslim harus menggigit atau berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin agar kita mendapat petunjuk. Yasin Hussein Burhami, dai Mesir, pernah menyebutkan dalam bukunya yang berkata bahwa perbedaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah perbedaan tadoh. Perbedaan tadoh ini merupakan suatu perbedaan kontradiktif yang hukumnya haram. Yang kedua, perbedaan tamawu. Perbedaan tamawu merupakan suatu perbedaan cabang atau multi tafsir yang hukumnya boleh. Problemnya ialah banyak umat yang tidak tahu mana itu tadoh dan mana itu tanawu, sehingga apabila ada manusia atau sekelompok seorang yang berbeda sedikit dengan mereka, dengan mudahnya mereka itu akan mengklaim bahwa mereka itu ialah kafir, padahal ini merupakan suatu tanawu yang hukumnya lumrah terjadi di dinamika kehidupan dan agama seseorang. Dan perbedaan pendapat ini pernah terjadi pada zamannya Rasulullah, yaitu pada suatu hari si Fulan bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah tentang problematika yang dia hadapi. Namun pada sahabat Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda dengan tafsiran yang berbeda, dan sehingga membuat dia bingung, dan dia pun bertanya kepada Rasulullah. Si Fulan itu bertanya tentang problematika yang dia hadapi dan solusi yang diberikan oleh para sahabat yang berbeda-beda. Dan pada saat itulah Rasulullah memanggil para sahabat, sehingga Rasulullah pun bersabda bahwa, wahai sahabatku, kalian ini seperti bintang. Jadi untuk kita umatnya, maksudnya di sini ialah kita umatnya harus mengikuti salah satu pendapat dari sahabat-sahabat tersebut, karena mereka mempunyai penafsiran yang berbeda-beda tapi tujuan yang sama, dan itu tidak salah. Sehingga si Fulan itu pun mendapat jawaban dari problematika yang dia hadapi dan mengikuti saran Rasulullah, yaitu untuk mengambil sarannya Ali bin Abi Thalib. Betapa luar biasanya sikap dan respon Rasulullah terhadap khilafiyah para sahabat tersebut, sehingga dapat diilustrasikan pada zaman sekarang kepada kehidupan kita. Yang pertama itu ialah kita harus mengklarifikasi semua jawaban dari atau pendapat dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus mengklarifikasi tentang apa yang mendasari mereka sehingga mendapatkan argumen tersebut. Yang kedua ialah kita harus bertoleransi dan menghargai setiap perbedaan, karena Nabi Muhammad SAW sangat menghargai atas perbedaan dari pendapat 4 sahabatnya tersebut. Sehingga yang ketiga ialah kita harus berapresiasi perbedaan antara satu dan lainnya, karena Nabi Muhammad SAW sangat berapresiasi kepada keempat sahabatnya yang memiliki perbedaan pendapat, sehingga mengilustrasikan mereka sebagai bintang yang bercahaya. Kita sebagai umatnya harus sesungguhnya pendapat itu akan menjadi indah apabila kita saling berapresiasi, bukan malah saling mencaci. Dan itulah semua yang dapat kita ambil hikmahnya dari sahabat-sahabat Nabi tentang khilafiyah atau perbedaan pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan untuk yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ustadz Idris Mahmudi, yang telah memberikan saya banyak motivasi, banyak pengetahuan tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.